Salam saudara-saudara. Salam teman-teman. Kita bangkit berdiri, kita mau mulai puji-pujian kita. Kita mulai ibadah kita dengan sukacita, dengan segala hati. Kita menanggalkan Tuhan di dalam hati kita ya. Kita mau bersama Tuhan. Kita katakan bukan dengan kekuatan. Teman-teman yang gak tahu punya bisa baca di depan ya. Siapa yang bersuka cita hari ini? Angkat tangannya. Ya, siap untuk dengarkan sedikit sharing firman Tuhan. Silakan teman-teman untuk duduk di tempatnya masing-masing. Saya persilakan saudara kita, ayo ya. Oh iya, oke, selamat siang semuanya teman-teman. Ya, makasih udah boleh hadir, boleh datang. Aku sedikit mau bawain kita talk. Di sini kita buka di Yohanes 15 ayat 5 ya, teman-teman. Untuk bulan ini kita tidak akan pernah keluar dari ayat ini. 15 ayat 5, 6 dan 7 dan 8. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8 Kak. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Oke, kita balik ke ayat 5. Ayat 5 ya. Boleh ke ayat 6 dulu Pak.
Ya, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan dalam api lalu dibakar. Ya teman-teman, dari ayat Yohanes 15 ayat 5 ini, ayat 6, 7 dan 8 gitu kan, Tuhan itu mengajari kepada kita untuk menyerahkan setiap apa yang kita rindukan masing-masing kan, baik itu cita-cita maupun masa depan kita. Baik itu apa sekarang yang dibutuhin oleh teman-teman di sini, ya tidak ada yang tahu. Abang pun tidak tahu, kakak-kakak di sini tidak ada yang tahu. Setiap orang tuh memiliki cita-cita keinginannya apapun. Apapun itu kita harus menyerahkannya kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah pokoknya. Kalau kita misal hari ini sedang ketakutan atau kita khawatir akan apa yang kita inginkan tidak tercapai tahun ini, kita harus menyerahkannya kepada Tuhan. Sama seperti di Mazmur 35 ayat yang ke-7, itu kita harus menyerahkannya kepada Tuhan. Boleh dibuka Kak? Mazmur 35 ayat 7. Ya karena ayat 5 Kak, sorry ayat 5, 35 ayat 5. Duh, 35, Mazmur 35. Ya, di Mazmur 35 itu ada ngomong bahwa serahkanlah segala sesuatu itu kepada Tuhan. Maka kamu di situ akan diberikan kekuatan daripada Tuhan. Karena Tuhanlah tempat di mana kita bersandar, dan Tuhanlah tempat di mana kita harus memuliakan Tuhan. Sama seperti abang sering gitu kan ke orang-orang yang abang muridkan gitu kan, bahwa apapun yang kita alami saat ini, kita harus menyerahkan kepada Tuhan dan jangan sampai putus asa di tengah jalan. Dan itu bahaya. Kalau orang yang udah putus asa biasanya cenderung untuk apa? Sudah tidak mau berpengharapan lagi sama Tuhan, tidak mau lagi berdoa. Karena apa? Karena dia gagal dalam mencapai hal yang menurut dia tuh yang dia inginkan gitu. Apa yang teman-teman inginkan tahun ini, ya semuanya kita serahkan kepada Tuhan sama-sama. Dengan cara apa? Dengan cara kita takut akan Tuhan dulu. Takut akan Tuhan itu adalah kita benci yang namanya kejahatan. Dan itu abang percaya, dan itu tertulis dalam Alkitab di Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Dan mengubah untuk kita menyerahkan kepada Tuhan ya dengan kita cara berdoa, dengan kita merubah karakter kita, sikap kita kepada Tuhan seperti apa, dengan membawa diri kita di hadapan Tuhan tuh dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, dan dengan kekuatan yang kita miliki saat ini. Nah, dan percayalah bahwa ketika kita menyerahkan segala sesuatu itu kepada Tuhan, baik itu tentang yang kita inginkan ataupun kekhawatiran kita, ya kita harus sepenuhnya percaya sama Tuhan. Karena Tuhan akan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan bagi kita semua. Gitu teman-teman. Jadi someday Bastian maupun ini abangnya atau Eva, Martin, Novel, Esra, Yemima, apapun cita-cita teman-teman, mau itu baik sekolah ataupun soal pekerjaan atau yang kita inginkan dan ingin kita capai tahun 2022, kita harus menyerahkan dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Dan lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh. Kalau teman-teman ingin kejar kuliah, teman-teman ingin ngejar jadi polisi atau tentara, ya serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena sumbernya itu adalah Tuhan. Kalau kita tidak menyerahkan sesuatu itu, akan terasa berat. Kan Tuhan sudah menawarkan kepada kita tuh bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Maka di situ kan Tuhan akan memikulnya juga bersama-sama dengan kita. Tuhan juga akan menolong kita dalam setiap apapun. Dan itu abang bisa rasain. Berkat-berkat Tuhan yang mungkin ya dari kecil gitu abang itu lihat bahwa
apa yang sudah Tuhan berikan, yang pernah abang doakan ataupun yang abang secara langsung lihat, itu Tuhan genapi gitu, Tuhan kasih, dan itu abang bisa lihatnya secara nyata, dan hari ini tuh ada apa yang sudah didoakan gitu kan di tahun-tahun yang lalu ataupun yang udah lama, dan itu ada. Jadi Tuhan kita itu ada. Jadi kalau kita hari ini merasa, mohon maaf, kita merasa apa ya namanya, nggak mau berpengharapan sama Tuhan, dikit-dikit ya melakukan hal tindakan-tindakan yang bodoh gitu kan, itu kembali lagi kepada kita. Lingkungan yang kita ada saat ini menentukan siapa diri kita sebenarnya. Pergaulan lah, istilah pergaulan menentukan. Dan abang punya teman, ya meskipun teman baru gitu, ada yang dia apa ya namanya, lulus SBMPTN, SN bukan SB, SNPTN tahun ini, kuliah, ada yang jurusan hukum, ada yang jurusan psikologi, dan dari situ bahwa ya mereka itu di luar Tuhan gitu. Dan ketika abang melihat kesaksian mereka, cerita mereka gitu, ya masa kita sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah berjanji bahwa masa depan itu sungguh ada dan pengharapan itu tidak akan hilang, mau kita sia-siakan sih? Ya kita sama-sama belajar. Abang juga di sini belajar. Abang tidak hebat dan kalian tidak lebih hebat, tapi abang mau memilih untuk lingkungan kita siapa yang mendukung kita supaya kita maju. Itu menentukan. Makanya pergaulan teman-teman hari ini harus teman-teman jaga. Kalau teman-teman bergaul di lingkungan teman-teman yang membangun teman-teman, ya bertumbuhlah di situ. Kalau teman-teman tahu temannya teman tidak membangun apa-apa, malah melakukan hal-hal yang tindakan yang tidak sesuai kebenaran firman Tuhan, apalagi merugikan teman-teman, lebih baik dihindari. Bukan untuk supaya kita menjauhi dia, no, bukan kita menjauhi, tapi kita menjaga diri kita supaya apa? Supaya kita terbangun. Karena lingkungan luar dengan lingkungan dalam lebih kuat lingkungan luar, gitu ya. Mungkin sekian dari abang. Jadi serahkanlah segalanya itu kepada Tuhan. Jangan sampai teman-teman menyerahkan segala yang ingin teman-teman capai, tapi teman-teman tidak mau menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Gitu. Yang poinnya adalah teman-teman harus takut akan Tuhan dulu. Kalau teman-teman udah takut akan Tuhan, teman-teman akan bisa berdoa kepada Tuhan. Dan lingkungan teman-teman juga dapat mempengaruhi teman-teman. Makanya circle atau lingkungan yang membangun kita itu bukan kita harus bergaul gitu. Bukan abang berarti lingkungan yang tidak baik itu kita tidak bergaul, bukan. Tapi kita terbangun di mana gitu. Lingkungan itu mempengaruhi. Jadi jagalah diri teman-teman di lingkungan yang membangun teman-teman. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih buat Yoel. Ya, kita aku belum tanya kabar teman-teman. Gimana, sehat? Puji Tuhan. Ya, di sini kita mau buka lagi Alkitab kita ya, di Yohanes 15 ayat 5. Kita minggu ini kita mau belajar sama-sama tentang berserah kepada kehendak Tuhan. Siapa yang percaya bahwa hidup kita adalah milik Tuhan? Ya, di minggu lalu ya di khotbah yang kita dengarkan di ibadah di sini minggu lalu kita dapat pengetahuan yang baru ya, bahwa setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, di saat itu juga hidup kita bukan milik kita lagi. Jadi bukan kita yang berkuasa atas hidup kita, melainkan siapa? Melainkan Tuhan kita. Ya, Allah Bapa pemilik hidup kita. Kita baca sama-sama ya, boleh bangkit berdiri. Yohanes 5
Yohanes 14 ayat 5. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, terima kasih, boleh duduk kembali. Di sini ada kata-kata berbuah, berbuahnya berbuah banyak, gitu ya. Kita adalah milik siapa tadi? Milik Tuhan. Nah, kalau misalnya kita milik Tuhan, terus apa yang harus kita lakukan? Sama seperti ilustrasinya bagaikan barang-barang yang kita punya, misalnya handphone. Handphone itu milik siapa? Misal milik saya. Misal. Kalau misalnya handphone itu milik saya, berarti kegunaan handphone itu harus berguna buat saya. Misalnya saya mau teleponan, saya bisa pakai. Misalnya saya mau chatting atau mau motret gambar, bisa saya pakai. Itu juga dengan kehidupan kita. Saat kita milih untuk bertobat, saat kita milih untuk percaya sama Tuhan Yesus, kita kan milik Tuhan. Berarti tujuan hidup kita bukan untuk siapa-siapa lagi selain untuk Tuhan. Nah, di sini firman Tuhan mengatakan ada tentang berbuah banyak. Buah yang seperti apa sih? Buah itu yang seperti ini. Hidup kita menghasilkan apa? Misal sebelum kita bertobat, kita sulit mengasihi. Misal kalau misalnya disakitin sama orang, bawaannya pengen membenci, ingat-ingat kesalahan orang. Nah, kalau misalnya kita setelah bertobat, kita mau memilih untuk memaafkan, itu adalah satu buah dari kasih, ya. Minta tolong di ayat 6 Kak. Ya, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah, ini berbicara tentang apa? Kita kan tadi berbicara tentang berbuah, ya. Gimana sih hidup kita itu bisa menghasilkan hal yang memuliakan nama Tuhan. Nah, gimana kita mau memuliakan nama Tuhan kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan? Karena apa? Karena sumber kehidupan kita, sumber kekuatan kita adalah Tuhan itu sendiri, ya. Jadi di ayat 5 tadi sudah dikatakan tinggal di dalam Tuhan, maka kita dapat berbuah. Di ayat 6 dikatakan kalau misalnya kita di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa, ya. Minggu lalu sudah disampaikan juga ilustrasinya. Kalau misalnya ranting pohon dilepasin dari batang utama pohon tersebut, yang terjadi pada ranting tersebut adalah mati, ya, mati dan gak bisa berbuah apa-apa. Minta tolong Kak dibuka di Mazmur 37 ayat 3. Ya, kita bangkit berdiri lagi, kita baca rame-rame. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ya, boleh dulu. Ya, di sini aku suka banget dengan ayat ini, ya. Dikatakan begini, diamlah di negeri. Maksudnya tuh kita yuk diam di sekitar pelataran Tuhan. Kalau Tuhan maunya kita seperti apa, ya turutilah kehendak Tuhan. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, saya diberkati dan bersyukur banget gitu, ya, bisa keinget sama lagu yang barusan kita nyanyikan di pujian. Liriknya kayak gimana? Bukan karena kuat, bukan karena kekuatan saya, bukan karena kegagahan saya, tapi oleh apa? Oleh Roh-Mu, oleh Roh Tuhan, oleh Roh Kudus. Jadi nanti di khotbah juga kita bakalan perdalam lebih dalam lagi gitu, ya, berserah kepada kehendak Tuhan itu yang seperti apa gitu, ya. Mari teman-teman kita bangkit berdiri, kita angkat lagi pujian yang barusan, refnya aja. Bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh. Ya, dengan iman kita katakan, ya. Bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh. Dia syukurku yang berkat untukku. Oh, oleh
hatimu, oh Tuhan. Berkami ya Bapa dan kerinduan, memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu, berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepadamu,
Tuhan, kehendak Tuhan terjadi, dinyatakan di tengah-tengah kami Tuhan. Dan nama Tuhan dimuliakan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Tuhan mau hidup kami menghasilkan hal-hal yang mulia ya Tuhan, hal-hal yang berharga. Kami bersyukur padamu Tuhan. Adik-adik, teman-teman semua. Oke, siap dengarkan firman Tuhan hari ini? Hari ini bulan Mei, apa temanya? Nggak tahu. Oke, bulan Mei itu kita bukan ngobrol ya. Tema bulan Mei itu, oke deh, sebelum kita bulan Mei, tema untuk besar selama panjang 1 tahun ke depan. Eternal Legacy. Itu kemarin minggu lalu kalau nggak salah sempat di setiap minggu kita selalu kasih tahu ke kalian semua warisan yang kekal. Nah, jadi setiap tahun, sepanjang tahun kita akan ngomongin warisan yang kekal nih. Karena warisannya yang kekal, kenapa? Karena dari Tuhan. Nah, Tuhan itu yang memberikan sesuatu. Dan ketika Tuhan yang memberikan sesuatu adalah sesuatu yang kekal. Itu makanya kita sebutnya warisan yang kekal. Nah, bulan Mei ini kita belajar tentang intim dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan.
Bagaimana sih supaya kita bisa melekat dengan Tuhan, punya hubungan yang baik dengan Tuhan, punya hubungan yang intim dengan Tuhan? Kenapa Kak? Emangnya hubungan intim dengan Tuhan itu adalah satu warisan? Wah, jadi ya Tuhan itu ingin kita itu intim dengan Tuhan. Tuhan itu ingin sekali memiliki hubungan yang baik dengan kita. Tuhan itu sangat ingin berhubungan dengan kita. Ya, jadi Tuhan tuh sangat-sangat ingin, tapi Tuhan itu tidak memaksa. Kalau kita tidak mau berhubungan dengan Tuhan juga Tuhan nggak apa-apa. Tuhan juga tidak rugi, betul? Tapi waktu kita berhubungan dengan Tuhan, kita menjalin hubungan dengan Tuhan yang akan diberkati siapa? Tuhan. Kita yang akan diberkati ketika kita menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah diuntungkan. Tapi ketika kita tidak mau menjalin hubungan dengan Tuhan, Tuhan juga tidak dirugikan. Karena kita sendiri yang rugi. Kenapa? Karena kita tidak menjalin hubungan dengan pencipta kita. Sedangkan Tuhan adalah Tuhan yang ingin menjalin hubungan. Dia bukan cuma sekedar menciptakan kita, terus dia lepas tangan, kayak tiba-tiba kayak semut kita. Kalau kita kan pernah yang pindahin semut gak iseng, dari tembok pindahin ke lantai gitu. Tuhan tuh gak seperti itu, tiba-tiba nyomot Yoel terus taruh di bumi gitu. Terus udah gak gitu. Tuhan itu ketika Tuhan menjadikan kita semua nih dengan nama kita masing-masing, kita punya nama semua ya, gak ada yang punya nama, betul? Itu pasti punya satu dan punya tujuan. Punya satu tujuan hidup masing-masing. Setiap orang yang hidup di dunia itu pasti punya satu tujuan. Dan tujuan itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan itu punya tujuan untuk masing-masing kita semua. Dia tuh bukan Tuhan yang iseng, yang gak ada kerjaan, nyomot kita dari mana terus taruh di bumi, enggak. Tuhan itu bukan Tuhan yang iseng, tapi Tuhan itu Tuhan yang pikirannya tuh, rencananya itu besar. Jadi dia itu Tuhan yang punya rencana yang besar. Jadi saking besarnya, nanti aku taruh kamu hidup di dunia, lahir tahun sekian, nanti kamu meninggal tahun sekian, akan hidup sekian tahun di bumi. Itu pasti dengan satu tujuan, bukan iseng-iseng ya. Yang perlu kita tahu bahwa Tuhan kita adalah bukan Tuhan yang iseng. Nah, minggu pertama bulan Mei kita sudah belajar bagaimana supaya kita bisa melekat dengan Tuhan, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Minggu pertama apa? Dipotong dan dibersihkan. Itu minggu pertama di tanggal 1 Mei. Dan minggu kedua tanggal 8 Mei kita ngomongin apa? Habis dibersihkan dan dipotong apa? Tinggal. Minggu kedua habis dibersihkan, habis dipotong, wah ngomongin khotbahnya tentang apa? Lihat YouTube channel Remaja GSPDI Padalarang. Minggu ini kita mau belajar tentang sama Yosua, pemimpin bangsa Israel yang setelah Musa meninggal. Hari ini kita belajar habis kita dipotong dan dibersihkan. Yang kedua, kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Yang ketiga, bagaimana sih kita berserah kepada kehendaknya Tuhan. Karena itu penting supaya kita bisa melekat dengan Tuhan, punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Oke, siap untuk mendengar firman Tuhan? Kita berdoa sekali lagi ya. Yang siap, mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan waktu-waktu dari detik ini sampai ke depan, biarlah firman-Mu yang diperdengarkan itu sungguh kebenaran firman Tuhan yang berasal dari isi hati dan pikirannya Tuhan, bukan melalui hati dan pikiran hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan, berbicara Engkau Tuhan. Bila Roh Kudus memampukan setiap kami yang mendengarkan anak-anak-Mu, jemaat Tuhan, supaya hati mereka boleh terbuka, pikiran mereka boleh terbuka, dan kebenaran-Mu itu boleh masuk Tuhan, boleh mengkoreksi diri kami, supaya kami sama-sama belajar bagaimana kami boleh berserah kepada Tuhan. Kami menanggalkan kesombongan kami Tuhan, kami menanggalkan kebisaan kami Tuhan, keakuan kami. Mungkin kami tinggi hati Tuhan, untuk kami boleh belajar merendahkan diri kami, berserah kepada kehendaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus,
kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Tuhan itu punya kehendak, dan manusia juga punya kehendak, betul? Ya, di sini siapa yang tidak punya kehendak? Boleh angkat tangan. Punya kehendak semua, amin. Pengen kerja di mana? Itu satu kehendak. Pengen nanti sekolahnya di mana? Itu juga pengen satu kehendak ya. Nanti habis ini mau kuliah di mana? Nanti mau punya pacar yang seperti apa? Ya enggak? Pasti punya kriteria dong. Pengennya seperti apa? Nanti pengen nabung sampai segini buat beli handphone baru. Nanti mau nabung untuk beli sepatu baru, ya kan? Itu kehendak. Jadi manusia itu Tuhan kasih kehendak, dikasih akal pikiran, kehendak. Dan kenapa Tuhan juga punya kehendak? Jadi ada kehendak Tuhan dan kehendak manusia. Nah, kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi, tapi lebih sering kehendak manusia itu selalu berlawanan dengan kehendak Tuhan. Dan ketika kehendak kita sudah berbeda dengan kehendak Tuhan, terus kita gagal, biasanya apa? Kita marah-marahnya sama Tuhan. Ya kan? Benar gak? Kita punya kehendak, tapi Tuhan punya kehendak nih, kehendaknya beda. Tapi ketika kita punya kehendak, tapi ternyata kita gagal, kita marah-marahnya sama siapa? Sama Tuhan. Kita keselnya sama siapa? Sama Tuhan. Tuhan, kenapa aku begini? Kenapa aku begitu loh, kata Tuhan. Kan yang sedang kamu kerjakan itu kehendakmu sendiri loh. Kalau Tuhan bisa ngomong ya, Tuhan bisa ngomong. Tapi kalau Tuhan secara langsung bisa ngomong kayaknya agak serem kan? Nah, kadang-kadang Tuhan seolah-olah diam, tapi dia nanti akan ngomong lewat firman, lewat baca Alkitab, lewat kalian berdoa, lewat kakak-kakak rohani kalian. Kalau Tuhan mau menyampaikan secara langsung kayaknya seperti itu maksud kakak. Jadi, bagaimana sih Kak supaya kita belajar untuk bisa menyerahkan kehendak kita itu kepada Tuhan, supaya kita tuh berserah aja deh sama kehendak Tuhan gitu. Walaupun sekalipun kehendak Tuhan mungkin kadang-kadang kita nggak setuju, nggak enak buat kita, ya nggak? Kehendak Tuhan itu mungkin kadang yang kita pikirkan itu nggak enak, tapi menyelamatkan kita. Tuhan itu tidak akan mungkin punya kehendak untuk menjerumuskan kita. Dia tidak akan mungkin menipu kita. Jadi kehendaknya itu pasti baik buat kita. Sama-sama kita katakan kehendak Tuhan baik buat saya. Kehendak Tuhan baik buat saya. Sekali lagi ya, kehendak Tuhan baik buat saya. Kehendak Tuhan baik buat saya. Jadi Tuhan tuh kalau punya kehendak, gak akan mungkin kehendak yang tipu-tipu terus ingin menjerumuskan kita kepada hal yang salah, itu nggak mungkin. Ya kan? Kakak bilang Tuhan itu bukan Tuhan yang iseng, kayaknya iseng banget gak ada kerjaan. Enggak. Tuhan itu kehendaknya pasti itu menyelamatkan kita. Oke? Kita belajar bagaimana sih menyerahkan, berserah sama kehendaknya Tuhan dari Yohanes 15 ayat 5. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak. Sebab di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa. Baik, silahkan duduk. Oke, kalau beberapa minggu lalu dan minggu lalu sudah dijelaskan bahwa anggur itu pasti ada pokoknya dan ada ranting-rantingnya. Ini ngomongin bagaimana kalau Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Ibarat kayak pohon lah ya. Kalau misalnya nggak kebayang pohon anggur itu seperti apa, anggap aja pohon mangga deh, atau pohon apa ya, pohon rambutan gitu kan. Pasti ada pokoknya, ada ranting-rantingnya, betul? Bagaimana si ranting itu tetap nempel sama pokoknya, yaitu rantingnya, artinya ranting itu tetap nempel, dia ada di dalam si pokoknya. Nah, kalau pokoknya di dalam dia itu seperti apa? Nah, si pokok itu pasti akan menyalurkan makanan atau apa ya, protein atau mineral ke ranting. Nah, itu kan gak kelihatan ya, itu kan gak kasat mata. Itu biasanya terjadi di mana? Di dalamnya, di dalam si batang pohon itu kan. Kita belajar biologi, ya, yang sampai SD juga belajar biologi gak? Udah belum ya? Mudah-mudahan ya. Jadi si batang itu akan menyalurkan setiap makan dari akar, menyalurkan air juga ya dari akar ke batang dan ke ranting-ranting. Nah, itu adalah
kita di dalam Tuhan. Karena apa? Dan Tuhan di dalam kita karena butuh makanan, butuh untuk hidup. Ranting itu dari pokoknya, nggak bisa hidup sendiri si ranting itu, pasti perlu nempel di pokoknya. Oleh karena sama kayak kita itu apa? Ranting. Ranting itu tuh nggak bisa hidup sendiri, perlu hidup nempel di pokok. Ini ngomongin soal rohani, Yohanes 15, bukan ngomongin hal yang jasmani. Ya, jadi ubah pola pikirnya untuk hal-hal yang rohani. Oke? Untuk yang jasmani aja kita butuh makan, betul, untuk hidup. Apalagi untuk hal yang rohani. Kita itu manusia rohani, teman-teman. Kita itu manusia roh dibungkus oleh tubuh jasmani. Makanya kenapa kalau orang meninggal dunia, yang kita percaya adalah tubuhnya pasti dikubur dalam tanah atau dikremasi gitu kan ya, jadi abu, jadi tanah gitu kan, karena memang awalnya kita jadi emang tanah dan debu. Tapi roh kita itu nanti akan kemana? Ke tempat yang kekal. Nah, yang kekal ini kan jadi pertanyaan ya. Kekal itu ada kerajaan sorga dan kerajaan kegelapan. Nah, itu kan jadi pertanyaan kan, begitu kan? Karena roh manusia ini kalau tubuhnya sudah mati, tubuh ini sudah mati, itu pasti dan roh kita tuh gak bisa hidup di dunia. Jadi memang akan kembali kepada yang kekal, karena roh kita roh kita kekal. Nah, paham sampai sini? Paham ya? Oke, jadi tubuh rohani kita tuh butuh makan, teman-teman. Jadi jangan jasmaninya aja 3 kali sehari dikasih makan, tapi tubuh rohani juga perlu dikasih makan. Ini kita ngomongin hal yang rohani ya. Nah, kita mau ngomongin bahwa di luar Tuhan kita tuh nggak bisa berbuat apa-apa. Tadi sudah dijelasin. Bener-bener kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ini ngomongin hal apa? Hal yang rohani. Dan hal yang rohani itu, ketika kita belajar hal rohani, itu nanti akan berdampak kepada hal-hal yang jasmani, kepada hal-hal yang sifatnya tuh dunia. Kita jadi lebih bersemangat, kita mampu untuk berharap untuk bisa kuliah, berharap untuk bisa dapat pekerjaan dan segala macam. Karena kerohanian itu akan mempengaruhi kepada kehidupan kita. Kalau kalian mau ini, sepanjang kakak hidup, kakak belajar bahwa hal-hal yang rohani itu akan mempengaruhi kehidupan kakak secara keseluruhan. Bukan hal rohani aja, tapi secara pikiran, cara bagaimana kakak berkata-kata, bagaimana kakak berlaku, itu dipengaruhi oleh hal-hal yang rohani. Nah, jadi yang kalau bagikan di luar Tuhan, kita tuh gak bisa berbuat apa-apa. Gak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan ya. Di luar Tuhan artinya kita memilih untuk mungkin tidak ke gereja, atau kita memilih untuk tidak berdoa, atau kita memilih untuk tidak membaca Alkitab. Itu pokoknya melakukan hal sesuatu yang berlawanan dengan Tuhan. Di luar Tuhan tuh kita nggak bisa berbuat apa-apa. Boro-boro untuk berbuat apa, menghasilkan buah aja nggak bisa. Kan di sini disebutin berbuah banyak. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, itu kita bisa menghasilkan buah yang banyak. Artinya kita nggak bisa kita bisa berbuat sesuatu nih, menghasilkan buah. Ya, buah itu bisa ngomongin hal yang rohani, bisa ngomongin hal yang jasmani. Ya, dan kita mau baca Yosua 1 ayat 7 sampai 8. Kita sama-sama berdiri. Yuk. 1, 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Silahkan duduk. Yosua 1 ayat 7 dan 8 itu adalah ketika Tuhan pertama kali menyampaikan firman-Nya langsung secara kepada Yosua. Biasanya kan lewat Musa, ketika Musa meninggal,
Tuhan langsung berfirman-Nya lewat Yosua tanpa perantara. Dan Tuhan selalu bilang nih, beruntung. Ayat 7. Ayat 8, berhasil dan beruntung. Sama-sama kita katakan berhasil dan beruntung. Berhasil dan beruntung. Ya. Kenapa beruntungnya lebih banyak 2 kali sedangkan berhasilnya disebut 1 kali? Tapi Tuhan ingin Yosua pada saat itu dan bangsa Israel itu berhasil dan beruntung. Dan Tuhan ingin kita di dunia juga mengalami keberhasilan dan keberuntungan. Amin? Aminnya sedikit ya. Gak ada yang mau berhasil dan beruntung ini kayaknya. Kita semua, Tuhan ingin kita semua itu mengalami keberhasilan dan keberuntungan. Oke. Kenapa sih berhasilnya 1 kali, beruntungnya 2 kali ya? Nah, ya mungkin ayat 7 kelupaan atau apa enggak juga. Tapi gini loh, kalau mau kasih tahu, orang yang berhasil itu belum tentu beruntung. Setuju? 1 orang yang setuju. Tapi orang yang beruntung pasti berhasil. Bingung nggak? Oke. Misal, orang kan kakak tadi bilang bahwa orang yang berhasil itu belum tentu beruntung. Contoh, orang yang berhasil di dunia nih, apa? Kayak Raya, berhasil nggak? Berhasil. Mungkin yang punya usaha gitu kan berhasil ya. Usahanya semakin besar berhasil, ya. Tapi apakah dia beruntung? Belum tentu. Bisa dia mengalami kerugian, bisa dia mengalami ditipu, ya nggak? Jadi orang yang berhasil itu belum tentu beruntung. Tapi orang yang beruntung itu pasti berhasil. Contohnya gimana? Sekalipun kita nggak berhasil, artinya sekalipun kita nggak jadi orang kaya nih di dunia ini, hidup di dalam dunia ini, sekalipun kita mungkin nggak kaya raya, tapi kita beruntung bisa masuk dalam kerajaan surga. Amin? Amin. Amin? Waktu kita meninggal dunia, kita masuk dalam kerajaan surga loh. Dan itu gak pernah didapatkan orang di luar Kristen. Kalau kamu kasih tahu, tidak ada jaminan. Hanya di dalam Yesus, satu-satunya Yesus yang berani menjamin bahwa kita bisa masuk ke kerajaan surga ketika kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, jadi paham? Kalau orang berhasil belum tentu beruntung, tapi orang yang beruntung pasti berhasil. Ya, sekalipun kita nggak berhasil di dunia ini, tapi kita punya keberuntungan. Karena apa? Ada Tuhan. Jadi, di dalam Tuhan, kita bisa berhasil dan beruntung. Tapi di luar Tuhan, kita itu nggak bisa berhasil dan beruntung. Kalau di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita mau ngomongin bahwa di luar Tuhan kita nggak bisa berhasil dan beruntung. Percayalah, di luar Tuhan kamu nggak akan berhasil dan beruntung. Karena keberhasilan dan keberuntungan itu dari Tuhan, bukan dari usaha kita. Karena saya udah belajar dengan keras, karena saya sudah usaha dengan keras, karena saya sudah bekerja dengan keras gitu kan. Kamu berhasil dan beruntung enggak? Keberhasilan, keberuntungan itu datangnya dari Tuhan. Keberhasilan, ikuti kata-kata kakak ya. Keberhasilan dan keberuntungan datang dari Tuhan. Keberhasilan dan keberuntungan datangnya dari Tuhan. Ya, oke. Kita mau belajar dari Yosua. Ya, Yosua, tahu kan? Yosua ya, panglima Israel yang meruntuhkan tembok Yeriko. Tahu ya itu ya? Tahu lah ya, kalau nggak tahu baca di Alkitab, punya Alkitab masing-masing kan? Nah, Tuhan itu kan kasih janji. Janjinya apa? Iya, ada di depan. Boleh nggak apa-apa, dibaca aja di depan. Itu udah karena udah kasih clue, tapi masih ada aja nggak yang ngerti janji Tuhan itu apa sih? Tuhan tuh kasih janji sama bangsa Israel apa? Untuk masuk Kanaan kan? Tanah Kanaan itu disebut tanah perjanjian karena Tuhan menjanjikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel untuk dimiliki oleh bangsa Israel. Karena pada saat itu bangsa Israel itu budak bangsa Mesir, jadi nggak punya tanah kayak kita nih bangsa Indonesia kan punya tanah ya. Bangsa tanah Indonesia tanah air gitu kan ya, punya tanah air kan. Ya, jadi dibutuhkan satu negara. Nah kalau bangsa Israel tuh nggak punya tanah.
menjanjikan tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan. Itu 40 tahun lah baru bisa masuk tanah itu. Nah, di sini Tuhan menjanjikannya kepada siapa? Kepada seluruh bangsa Israel. Yosua itu bangsa Israel ya. Yosua itu bangsa Israel. Jadi Tuhan tuh menjanjikan kepada seluruh bangsa Israel. Tapi siapa yang masuk? Yang hanya masuk, tidak semua bangsa Israel itu masuk tanah Kanaan. Kalau kalian mau tahu, tidak semua bangsa Israel itu masuk tanah Kanaan. Hanya siapa? Yosua dan Kaleb, dan sebagian saja bangsa Israel yang masuk tanah Kanaan. Oke, kita baca dimulai dari ayat 29 nanti ke belakang ayat 30. Silakan. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Silakan. Bahwasannya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan meningkat, sumpah telah dijanjikan akan kuberi kamu yang kecuali Kaleb bin Yusuf dan Yosua bin Nun. Ya, terima kasih. Ini bangsa Israel tuh bersungut-sungut, kerjaan bersungut-sungut kalau pengen balik lagi ke Mesir jadi budak. Dan Tuhan marah. Dan Tuhan bilang bahwa semua ini akan mati kecuali yang 20 tahun ke bawah. Jadi yang 20 tahun ke atas ya, jadi kan terkecuali yang ber-20 tahun ke atas. Jadi aku berarti jadi semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas. Artinya yang 20 tahun ke bawah itu selamat. Dan 2 orang lagi, Yosua dan Kaleb, yang masuk tanah Kanaan ya. Nih tuh Alkitab mencatat. Jadi apa yang membedakan? Kenapa? Apakah Tuhan pilih kasih? Tidak. Tuhan tidak pilih kasih. Kalau Tuhan pilih kasih, janjinya pasti hanya untuk 2 orang tersebut. Karena Tuhan itu tidak pernah pilih kasih. Janjinya itu ada untuk semua orang. Bahkan untuk kita, untuk seluruh bangsa Israel. Tapi apa yang membedakan? Yosua dan Kaleb itu tetap percaya kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada janjinya Tuhan. Sedangkan bangsa Israel tidak percaya, malah bersungut-sungut. Yosua tetap percaya hal tersebut. Dan kita mau belajar bahwa janji Tuhan itu kasih karunia, teman-teman. Janji Tuhan itu kasih karunia. Bukan karena, oh saya sudah hebat nih melakukan pelayanan, terus saya terima janji Tuhan. Enggak. Oh saya ini sudah jabatannya sudah manajer, jadi Tuhan kasih janjinya sama saya. Enggak. Oh saya adalah pegawai yang rajin, pegawai teladan, maka Tuhan kasih janjinya. Enggak. Tuhan tuh kasih janji itu kepada semua orang dan gratis janjinya itu. Cuma-cuma hanya kita mau tetap percaya nggak sama janjinya Tuhan. Walaupun namanya janji kan belum apa namanya, janji itu belum terjadi ya. Apakah bangsa Israel sudah masuk tanah Kanaan pada saat itu waktu janjinya Tuhan dinyatakan kepada bangsa Israel? Waktu janji Tuhan diberikan itu belum masuk. Bahkan mereka takut, ternyata di dalam tanah Kanaan itu tuh ada orang-orang yang besar-besar badannya. Mereka harus mengalahkan orang tersebut kan, merebut tanah tersebut. Dan mereka takut, akhirnya bersungut-sungut. Mereka pikir mereka tuh curiga sama Tuhan. Oh, kayaknya Tuhan itu mau buat kita mati deh di tanah Kanaan, karena tanah Kanaan itu orangnya besar-besar. Curiga sama Tuhan. Akhirnya gak percaya. Dimulai dari karena curiga, tidak percaya bahwa tanah Kanaan itu akan jadi milik mereka, seperti apa yang Tuhan sudah janjikan kepada mereka. Dan janji itu perlu untuk kita percaya. Dan janji Tuhan merupakan kasih karunia. Sama kayak keselamatan, kasih karunia. Kita nggak bisa cari, kita nggak bisa beli. Itu diberikan kepada kita nih janji Tuhan. Kamu akan masuk ke tanah Kanaan. Percaya aja. Yosua melakukan hal tersebut. Percaya. Dan
Percaya itu pilihan. Percaya itu nggak ujuk-ujuk percaya, tapi oke Tuhan. Tapi Yusuf bilang, aku memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan. Percaya itu pilihan, bukan paksaan. Kamu mau percaya nggak percaya itu terserah, kata Tuhan. Tapi Yusuf tetap percaya, dan Yusuf tahu bahwa janji Tuhan itu merupakan kasih karunia. Ya, kita sama-sama katakan janji Tuhan adalah kasih karunia. Janji Tuhan merupakan kasih karunia. Oke, Tuhan itu berjanji juga bukan cuma sama Yosua, tapi sama kita. Berjanji apa? Janjinya berhasil dan beruntung. Pada siapa? Saya dan kamu. Nah, keberhasilan keberuntungan itu janji Tuhan. Artinya keberhasilan dan keberuntungan adalah kasih karunia Tuhan. Jadi ketika kita berhasil, ketika kita beruntung, jangan sombong. Karena itu kasih karunia Tuhan. Mengucap syukurlah karena Tuhan yang kasih kamu berhasil, karena Tuhan yang kasih kamu beruntung. Nah, kasih karunia itu kan perlu ditanggapi ya. Perlu nih, Tuhan tuh kasih janji, memberikan janji. Tuhan itu kan memberikan janji nih kepada kita ya. Perlu direspon. Misal kayak gini, kalau November nanti kakak datang ke rumah ya, mau beli kelapa, gimana? Kan November punya warung. Percaya. Nanti kakak datang jam 6 sore ya beli kelapa. Kenapa percaya? Karena pernah beli kelapa ke warung. Iya benar, kakak pernah beli kelapa ke warungnya dia. Karena kakak pernah melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena Novel kan melihat track recordnya kakak ya. Kakak pernah menepati janji apa enggak. Tapi kakak memang waktu pernah nelfon dulu ke Novel. Novel, kakak mau ada kelapa nggak di rumah? Ada kak, jadi kakak beli ya segini gitu ya. Datang nggak? Datang, menepati janji berarti ya. Iya, menepati janji. Jadi perlu kenal dulu ya. Kenal dulu. Dan Kak Ayub menepati janjinya apa enggak? Waktu kakak nanti bilang, Novel aja bener mau beli kelapa lagi ke warung. Kamu percaya nggak? Terus apa yang kamu lakukan? Manut kelapa. Beneran, langsung perut kelapa. Karena waktu kakak datang ke warungnya dia, kelapanya udah diparut. Itu adalah respon. Apakah, kayaknya Kak Ayu bohong deh mau datang ke rumah. Ya Novel akan diem aja, tidak akan melakukan apa-apa. Tidak akan disiapin kelapa yang diparutnya itu, tidak akan diparut. Betul? Tapi waktu kakak pertama kali kemarin beli kelapa, langsung diparut. Padahal kakak bisa tidak menepati janji nggak? Bisa aja bohong nggak, tidak datang. Bisa, tapi tetap diparut loh. Respon, ada respon. Nah Tuhan kasih janji, diberikan nih janjinya, keberhasilan dan keberuntungan. Responnya gimana? Ya kan? Perlu direspon. Oke, siapa sekarang yang mau terima janji Tuhan bahwa Tuhan belum langsung angkat tangan. Siapa di sini yang mau terima janji Tuhan bahwa kita akan berhasil dan beruntung? Ya angkat satu orang, berarti satu orang doang itu yang berhasil akan beruntung. Kakak nggak lihat, karena kakak nggak bisa lihat hati kalian. Beneran deh, kakak nggak bisa lihat hati kalian. Siapa di sini yang mau terima janji Tuhan bahwa kita akan berhasil dan beruntung? Amin. Sama-sama kita bilang yuk, saya terima janji Tuhan. Saya akan berhasil dan beruntung. Oke, responnya seperti apa? Kita belajar ya. Kita perlu melakukan apa sih untuk kita meresponi janji Tuhan? Pertama, iman saya tuh bagaimana? Bagaimana iman saya? Bagaimana saya percaya kepada Tuhan? Dengan menguatkan dan meneguhkan hati.
waktu kita percaya sama Tuhan, kita akan dihadapkan pada hal-hal yang membuat kita tidak percaya sama Tuhan. Beneran, waktu kita percaya bahwa saya akan berhasil dan beruntung, tapi kita akan diperhadapkan pada hal-hal yang kayaknya sulit untuk digapai, atau sulit, atau mungkin kita udah malah gak berhasil, malah kita rasanya gak beruntung. Menguatkan dan meneguhkan hati, menguatkan dan meneguhkan percaya kita kepada Tuhan. Yosua 1 ayat 17, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bagaimana menguatkan dan meneguhkan hati? Bukan karena melihat, tapi karena percaya. Percaya itu bukan karena melihat, oh kursi itu warnanya hijau, jadi saya percaya. Bukan karena lihat dulu baru percaya, tapi saya percaya dulu baru saya lihat. Waktu kakak telepon Novel, kakak mau beli kelapa ya? Oh iya kak. Belum dilihat nih, kakak belum datang ke warungnya Novel untuk beli kelapa. Tapi Novel percaya. Karena Novel percaya Kak Ayu akan datang, Novel langsung siapkan kelapanya, diparut. Dibelah dulu ya sebelum diparut ya. Kan kelapanya bulat ya. Kelapanya bulat kayak kepala kita bulat. Dibelah dulu terus diparut. Karena percaya. Ya, karena percaya diparut. Itu ada respon. Dan Tuhan lihat respon kita dengan cara percaya dulu baru kita melihat. Bukan melihat baru percaya, tapi percaya dulu. Dengan cara menguatkan dan meneguhkan hati. Percaya dan meneguhkan firman yang kamu tahu. Jangan kalau kita udah mulai ragu-ragu, meneguhkan, menguatkan hati dengan firman Tuhan. Baca lagi firman Tuhan, berdoa lagi. Kalau kita udah mulai gak percaya, menguatkan dan meneguhkan lagi dengan baca lagi firman Tuhan, menguatkan hati lagi, meneguhkan hati lagi dengan firman Tuhan. Itu yang Yosua lakukan dengan menguatkan dan meneguhkan hatinya. Bagaimana respon iman kita? Ini poin pertama, cara kita meresponi kasih karunia Tuhan, cara kita meresponi janji Tuhan, berhasil dan beruntung. Yang kedua, apa yang saya lakukan? Dengan bertindak hati-hati. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Bertindak hati-hati itu artinya gini, apa sih yang kita perbuat? Apa sih yang kita lakukan? Kita melakukan hal yang benar atau kita melakukan hal yang salah? Atau kita hidup itu asal-asalan? Kita sekolah asal-asalan, belajar asal-asalan, kita bekerja juga asal-asalan, atau kita kuliah juga asal-asalan, kita membantu orang tua kita juga asal-asalan, atau kita bahkan yang sudah melayani di tempat ini asal melayani. Jadi melayaninya asal-asalan. Tindakan kita seperti apa? Karena firman Tuhan bilang, berjaga-jagalah senantiasa sambil apa? Berdoa, bertindak hati-hati. Nah, bertindaknya tuh hati-hati itu kan, tahu nggak kalau hati-hati dia akan lihat kanan kiri. Ya kan, kalau kalian naik motornya hati-hati apa asal-asalan? Siapa sini yang udah bisa naik motor? Hati-hati ya. Lihat spion kanan, lihat spion kiri. Kalau mau belok kiri, kasih sen kiri dulu, atau langsung kalian belok kanan? Belok kiri dong. Kalau belok kiri, kalian kasih sen kiri dulu, atau langsung belok kiri? Kasih sen dulu. Kasih peringatan yang ada di belakang nih, mau belok, supaya di belakang lihat kalau kita mau ke kiri. Ini kan jangan sampai, masa kita mau belok kiri, ujuk-ujuk belok
nggak kasih peringatan di belakang, kita belok kiri, orangnya mau lurus, apa yang terjadi? Tabrakan. Itu hati-hati. Hidup kita juga gitu, hati-hati. Dan berjaga-jaga itu berhati-hati. Apa yang kita lakukan itu perlu diperhatikan. Itu cara kita merespon kasih karunia Tuhan. Dan yang ketiga, apa yang salah, ya benar. Perkataan lewat pikiran. Segala sesuatu yang kita katakan itu timbul dari hati dan pikiran, ya. Jadi di sini mungkin banyak gitu ya. Kayaknya mudah-mudahan percaya di sini kita semua nggak seperti itu ya. Tapi mungkin pergaulan kita, pertemanan kita pasti banyak yang ngomongnya kasar, jorok dan segala macam, bahasa binatang. Nah, apa yang kita katakan perlu kita perhatikan. Apa kita memperkatakan firman Tuhan atau kita memperkatakan malah ngegosip, ngegibah. Kalau gosip kan belum tentu ya benar gitu kan. Kalau ngegibah katanya fakta ya yang diomongin kan. Itu seperti itu apa enggak? Jangan sampai kita mulut kita datang ke gereja nyanyi memuji Tuhan, tapi besok hari Senin kita udah ngomongin bahasa binatang dengan mulut yang sama loh. Atau kita punya mulut dua, ya kan? Satu buat puji Tuhan, satu buat ngomong kebun binatang, satu buat ngegosip gitu. Enggak. Mulut kita cuma dikasih satu mulut, dan satu mulut ini kita pakai untuk apa? Untuk memuji Tuhan kah? Untuk memperkatakan firman Tuhan kah? Karena dengan respon kita adalah dengan memperkatakan kitab Taurat dan merenungkan, bukan cuma memperkatakan, tapi merenungkan itu siang dan malam. Kalau merenungkan kan dengan pikiran. Jadi apa yang kita katakan itu juga perlu kita perhatikan. Apakah kita mau membagikan kesaksian hidup kita mengalami Tuhan, membagikan kesaksian hidup kita mengalami pertolongan Tuhan, bernyanyi buat Tuhan, melayani Tuhan, entah lewat singer, entah lewat WL, entah lewat pemuritan, kan memperkatakan firman. Karena kakak jadi kebiasaan ya teman-teman. Kakak jadi kebiasaan kalau kakak punya teman muslim gitu ya. Kalau dia punya masalah nih, kadang-kadang kakak jadi kayak mau mulut itu otomatis kayaknya apa-apa tuh ngomonginnya ke arah Alkitab gitu. Tapi bentar, ini dia kan non Kristen gitu kan. Oke, tapi nggak apa-apa, kakak translate aja bahasa Alkitab itu supaya dia bisa ngerti. Kasih motivasi, kasih semangat. Contoh misalkan dia lagi ada masalah, kakak selalu bilang percaya aja, pasti ditolong. Karena permasalahan itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Itu kayak apa? Ayat Alkitab kan? Tidak akan melebihi kekuatan kita. Kakak sampaikan aja, walaupun kakak tidak punya. Ini ayatnya ada di sini ya, di Alkitab, di kitab kamu nggak ada. Nggak perlu kayak gitu. Nggak perlu kayak gitu. Yang penting yang kita ngerti aja untuk menolong teman kita memperkatakan firman. Dia nih, aku iri hati, aku bagi sama dia. Ya udah, kalau misalnya kamu, ya udahlah, nggak usah iri hati, nggak usah benci. Nanti kalau kamu benci kan kamu yang rugi, orang yang kamu benci fine-fine aja. Nanti kamu benci malah ada hati yang, nanti malah hatinya nggak damai. Udah maafin aja, ya kan? Simpel nggak ngomongin firman Tuhan ke teman kita yang non Kristen? Simpel. Bisa dilakukan? Bisa. Dimulai dari mana? Lingkaran terkecil aja dulu, keluarga kita, saudara kita, baru lingkaran besar teman-teman kita, teman sekolah, teman bermain, nanti teman kerja dan segala macam. Oke. Apa poin pertama? baru berapa menit yang lalu udah lupa ya, ini masih muda udah lupa. Menguatkan dan menangguhkan hati. Bagaimana sih iman kita?
Bagaimana kita tetap bisa menguatkan hati kita untuk percaya sama Tuhan. Yang kedua, apa yang kita lakukan? Kita lakukan jahat atau lakukan yang baik? Bertindak hati-hati, berjaga-jaga. Yang ketiga, apa yang kita katakan? Dengan memperkatakan firman Tuhan. Ya, ini pakailah perkataan yang baik. Perkataan yang kotor itu keluar dari mulut kita, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Tahu nggak? Kalau kita mempergunakan perkataan yang baik, orang yang dengar siapa tahu akan menerima kasih karunia. Artinya siapa tahu temanmu lihat, wah ini nih Kristen. Oh ini orang Kristen ya, Tuhannya Yesus. Oh orang Kristen kayak gini ya. Siapa tahu kan mereka jadi cari tahu tentang Yesus seperti apa, jadi nanya-nanya sama kamu, jadi siapa tahu kan jadi bisa kenal Tuhan. Bukan pindah agamanya, nggak penting agamanya apa, tapi dia kenal Tuhan Yesus aja dulu. Siapa tahu bisa beroleh kasih karunia, diselamatkan, dan kamu jadi orang yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan orang. Kemuliaannya luar biasa loh itu kalau kita dipakai Tuhan untuk bisa mengenalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya perlu untuk memperhatikan perkataan, karena perkataan yang baik itu akan membangun, sedangkan perkataan yang tidak baik akan menjatuhkan orang. Apa ada perkataan yang buruk itu membangun? Gak ada ya. Jadi kesimpulannya, di luar Yesus itu kita tidak dapat berpikir benar, melakukan yang benar, berkata dengan benar. Kita tidak dapat berhasil dalam aja. Jadi kita tuh di luar Yesus itu kita tidak bisa berpikir yang benar, melakukan hal yang benar, berkata dengan benar. Kita tidak dapat berhasil dan kita tidak dapat beruntung. Jadi janji Tuhan itu diberikan oleh Tuhan ya, dan Tuhan akan lihat respon kita. Tahu nggak di luar Tuhan itu maksudnya apa sih? Kita nggak bisa berbuat apa-apa di luar kasihnya Tuhan, kita nggak bisa dapat mengampuni. Di luar perkenanannya Tuhan, pokoknya apa yang kita lakukan nggak berkenan lagi di mata Tuhan. Di luar tuntunan Tuhan, Tuhan tuh nggak akan nuntun kita. Langkah demi langkah, kalau kita di luar Tuhan tuh di luar tuntunan Tuhan, di luar kasihnya Tuhan, di luar semuanya lah. Apa yang Tuhan punya itu nggak ada dalam diri kita, dan kita nggak bisa berbuat apa-apa, dan kita tidak bisa menerima janjinya Tuhan, dan kita tuh jadi nggak bisa berhasil dan beruntung. Jadi ingat bagaimana waktu kita belajar berserah adalah waktu kita melakukan 3 poin tersebut, respon dulu yuk janji Tuhan yang diberikan sama kita. Mau nggak percaya, itulah waktu kita berserah. Waktu kita berserah sama janjinya Tuhan, itulah kita percaya sama janjinya Tuhan, itulah kita berserah sama Tuhan. Gampang nggak? Kalau susah nanti ngobrolnya setelah ibadah. Ya, mau nanya boleh, mau nanya detail apapun soal ini boleh. Kakak seneng banget kalau ada orang yang nanya. Kakak seneng banget kalau ada orang yang nggak ngerti tapi mau nanya. Kita berdoa, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi Immanuel ya. Oh ya, Immanuel. Yang nggak tahu bisa lihat lagunya di depan ya. Kita sama-sama belajar. Tuhan itu selalu menyertai. Makanya disebut Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Percaya aja, Tuhan tuh menyertai. Bahkan waktu kita ada di dalam kekelaman, walaupun sekalipun kita sedang ngalamin sesuatu yang paling terburuk dalam hidup kita, mungkin kita merasa tidak berhasil, mungkin kita merasa tidak beruntung. It's okay, Tuhan menyertai kita. Terima dulu janji Tuhan. Tuhan, aku mau terima janji Tuhan bahwa aku akan berhasil dan aku akan beruntung.
kepala kita. Kita mau datang kepada hadirat Tuhan yang mau terima, yang mau Tuhan masuk dalam hatinya, dipenuhi oleh hadirat Tuhan, dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Amin. Amin. Tuhan memberkati setiap anak-anak ini Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong setiap mereka satu persatu dari depan sampai belakang Tuhan. Engkau mengerti setiap keberadaan mereka, Engkau mengerti setiap kekurangan mereka. Engkau paling tahu juga Tuhan apa yang sedang mereka alami, kesulitan, tekanan, permasalahan, pergumulan tentang masa depan Tuhan. Setiap pengharapan, setiap cita-cita mereka Tuhan. Engkau melihat satu persatu Tuhan kedalaman hati mereka yang sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh mau menerima janji Tuhan. Tuhan beserta dengan kami, Tuhan beserta dengan Engkau. Bapa-Ku datang dan berserah, Ku nyatakan Kau yang
bahwa hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami dan Engkau memenuhi anak-anak ini Tuhan. Engkau lihat kelemahan mereka, Engkau lihat Tuhan
menguatkan, meneguhkan setiap hati mereka dalam kehidupan mereka. Tuhan, bila anak-anak ini boleh kuat di dalam Tuhan, anak-anak ini boleh kuat di dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Masa depan cita-cita mereka boleh diraih Tuhan. Setiap cita-cita harapan yang mereka sudah tulis dalam botol pengharapan, kami mau berdoa bila itu terjadi, digenapi sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus tolong Tuhan anak-anak ini Tuhan, berbelas kasihanlah Tuhan, penuhi oleh kasih-Mu yang besar untuk mereka boleh kenal Tuhan, untuk mereka boleh mengalami Tuhan, boleh ini dedasi. Biarlah Tuhan sendiri yang menjamah setiap hati mereka, melawan setiap mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan bersama-sama, meminta, memohon Tuhan untuk masa depan yang baik, masa depan yang sesuai dengan rencana dan yang sudah Tuhan janjikan, masa depan yang penuh dengan pengharapan, karena masa depan sungguh ada dan harapan kami tidak akan pernah hilang Tuhan, karena ada Tuhan bersama-sama dengan kami Tuhan, memberkati anak-anak remaja-Mu, jemaat-jemaat Tuhan, satu persatu Tuhan, menolong kedua orang tua mereka Tuhan. Setiap permasalahan dalam keluarga, aku tahu Tuhan ada damai sejahtera-Mu turun atas keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh diteguhkan di dalam hati mereka masing-masing, dan tolong mereka Tuhan untuk boleh mereka melakukan kebenaran firman-Mu, menguatkan hati mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Sekarang kita mau tutup ibadah kita. Mari teman-teman kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian, kita berdoa. Ku bawa korban syukur. Kami bersyukur hari ini untuk ibadah yang telah dilaksanakan ya Tuhan. Kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami mau pulang ke tempatnya masing-masing. Biarlah Tuhan yang selalu beserta dengan kami, penuhi hati kami Tuhan, penuhi pikiran kami dengan kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Roh-Mu Tuhan yang memimpin hidup kami, dan biarlah Tuhan berkati dan Tuhan pimpin hidup kami supaya di tengah-tengah keberadaan kami Tuhan, dimanapun kami berada, nama Tuhan dimuliakan dari kehidupan kami. Tuhan Yesus, tolong pertemukan kami juga Tuhan minggu depan di tempat ini lagi untuk beribadah bersama-sama. Biarlah Tuhan terus menyertai setiap langkah kami. Berkati kami Tuhan. Biarlah segala hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami bersuka cita karena-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.